Horas. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian HKBP Resort Sungai Langkai. Bersama saya Pendeta Jones Panjaitan. Marilah kita awali segala aktivitas kita dengan terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 268. Hebat aku, dodong aku, ganu pari ganu ta, rupana dolakaku, urupana mana, pos doro haki disi, debata dudung aki, saliling-liling naik. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas napas kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang menyertai kami, memampukan dan meneguhkan hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 118 ayat 24. Demikianlah tertulis. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacitalah karenanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Mazmur 118 ini mengisahkan tentang penyelamatan Allah sebagai jawaban dari seruan permintaan tolong pemazmur. Karena tema penyelamatan tersebut, orang Yahudi sering menyanyikan mazmur ini selepas perjamuan Paskah yang mereka lakukan untuk memperingati pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, dari bagian ayat Mazmur 118 ini juga dikutip untuk menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat dan pembebas. Fokus kepada ayat 24, kalimat inilah hari yang dijadikan Tuhan adalah jawaban Tuhan atas doa-doa yang pemazmur panjatkan ketika dalam kesesakan. Hal ini bukan untuk membedakan tentang hari Tuhan dalam menjalankan waktu hidup manusia, tetapi pemazmur memaknai sebuah peristiwa yang menyelamatkan dan membebaskan umat itu sebagai hari yang dijadikan Tuhan, yang patut untuk dimaknai. Karena itulah jawaban dan doa yang mereka panjatkan. Berangkat dari pemahaman di atas, bagaimana kita memahami, memaknai hari-hari kita sebagai hari yang dijadikan Tuhan? Hari Senin sampai hari Minggu adalah hari yang dijadikan Tuhan. Setiap manusia boleh mengalami dan memaknai hari-harinya. Setiap hari selalu ada suka dan duka. Ternyata hari-hari itu bermakna bukan hanya dalam suka, tetapi juga dalam duka. Hari yang dijadikan Tuhan adalah kesempatan bagi kita
untuk berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dan hari yang dijadikan Tuhan untuk kesempatan bagi kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, maknailah hari yang dijadikan Tuhan ini sebagai pengalaman perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Di kala masa kesesakan, kesukaran, Tuhan juga hadir di situ untuk memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam kegembiraan, kebahagiaan, dan kegirangan, Tuhan juga hadir untuk turut dalam sukacita itu dan mengingatkan supaya tidak lupa untuk bersyukur. Hari-hari yang kita alami dalam situasi pandemi COVID-19 ini juga dapat kita maknai sebagai hari yang telah dijadikan oleh Tuhan untuk kita dapat merenung di hadapannya serta berseru supaya segera dilalukannya keadaan ini, membebaskan dan menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19 ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja menyapa hidup kami, meneguhkan hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam hari-hari hidup kami, sehingga kami dapat memaknai kehadiran-Mu dalam setiap hari yang Engkau jadikan sebagai bagian dari kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan kami memaknai hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 707 ayat 2. Ganutiki Tuhan raponau jalasai di pasu-pasua sai di togu au molo madabu talumu sujala monangan ai pargo naso hatu dosa debataku saleleng nai mangale honda medo tua ku akan abojok rohai. Kita tutup ibadah ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
kami. Ale Tuhan nami namarasi rohai sangapa digoarmi